Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilai tim sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Agung Kurniawan dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman dengan NIDN 0028 019205 dan NUPTK 7460770671130222. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya bawakan sebagai contoh dalam video pengajaran ini adalah mata kuliah inti dari program studi sosiologi, yakni pembangunan pedesaan berkelanjutan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana disampaikan melalui prinsip konstruktivisme, yakni menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman dalam proses pembelajaran dan dilaksanakan secara offline maupun online. Karena di Universitas Jenderal Sudirman, semenjak terjadinya pandemi COVID-19, diberikan kebijakan untuk dapat melaksanakan kuliah secara online selama 4 pertemuan. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari 1. Berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan mutu masyarakat. 2. Menguasai strategi dan metode pemberdayaan masyarakat. 3. Mampu mengkaji implikasi perkembangan dan perubahan masyarakat dengan implementasi pengetahuan sosiologi untuk menghasilkan gagasan dan solusi masalah sosial. 4. Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penelitian, transformasi pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yang ingin dicapai yang pertama, 1. Mahasiswa mampu memetakan berbagai konsep pembangunan pedesaan berkelanjutan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan masalah sosial dan pembangunan, perspektif yang digunakan dan ilustrasi dalam implementasi pembangunan. 3. Mahasiswa mampu memiliki kesadaran kritis atas berbagai implementasi pembangunan yang belum menjangkau secara optimal dalam mengantisipasi berbagai kecenderungan, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan. Kemudian, untuk seluruh materi perkuliahan tadi yang meliputi RPS, materi pembelajaran, penugasan, dan lain sebagainya, dapat diakses oleh mahasiswa pada laman Learning Management System LMS Universitas Jenderal Sudirman di alamat web ldiru.unsud.ac.id. Kemudian untuk metode yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi beberapa metode. Yang pertama, ceramah interaktif untuk penguatan konsep. Yang kedua, tanya jawab untuk mendorong pemahaman aktif mahasiswa. Yang ketiga, diskusi kasus untuk mengembangkan daya analisis mahasiswa. Yang keempat, penugasan kelompok untuk menumbuhkan kolaborasi dan penerapan materi secara aktif melalui laman LMS. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas secara komprehensif masalah dan ruang lingkup pembangunan pedesaan berkelanjutan. Diawali dengan pentingnya pembangunan pedesaan berkelanjutan dan dinamika pembangunan pedesaan dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, dijelaskan dengan cermat dan dengan prinsip pembangunan pedesaan berkelanjutan, metode pembangunan pedesaan dan perencanaannya. Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan kajian berbagai pendekatan utama pembangunan masyarakat dari pendekatan yang lama sampai dengan pendekatan yang modern atau kontemporer. Dalam kuliah ini juga ditekankan pembangunan pedesaan yang berpusat pada manusia dan formulasinya terhadap pembangunan dan makna penting keberlanjutan pembangunan. Keberhasilan pembangunan pedesaan berkelanjutan perlu didukung adanya pemanfaatan modal sosial dan rumusan kebijakan pembangunan. Tidak kalah penting juga jejaring sosial agar menjamin sustainabilitas dari pembangunan tersebut. Untuk pokok pembahasan pada mata kuliah ini meliputi 1. Ruang lingkup dan batasan pembangunan pedesaan berkelanjutan. 2. Perbedaan antara pembangunan yang klasik dan pembangunan yang modern. 3. Pembangunan pedesaan yang menekankan pada pembangunan yang berpusat pada manusia. 4. Pentingnya modal sosial dalam pembangunan pedesaan. 5. Faktor-faktor penghambat dan pendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan. 6. Pembangunan pedesaan berbasis jaring sosial dan modal sosial. 8. Kebijakan desentralisasi dan pembangunan dan otonomi daerah. 9. Pembangunan pedesaan sebagai pusat pembangunan nasional. 10. Masuknya modal besar dan teknologi serta permasalahan di pedesaan. 11. SDGs dan pembangunan pedesaan berkelanjutan. Dan ke-12 pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Untuk referensi yang digunakan atau pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa referensi. Antara lain yang pertama, dari Nasikun dengan judul buku Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan. Kemudian yang kedua dari Abdullah dengan judul Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan. Kemudian dari Wiranto dan Nugroho dengan judul Manajemen Pemberdayaan. Selain itu, pada mata kuliah ini juga digunakan pustaka pendukung yang terdiri dari publikasi-publikasi yang sudah dilakukan oleh dosen yang dapat diakses di laman Google Scholar milik dosen seperti yang ada di samping. Selain itu, untuk aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, partisipasi atau presensi yang akan dinilai setiap kehadiran mahasiswa dengan bobot 10%. Kemudian ada keaktifan selama mahasiswa di kelas, proses belajar mengajar akan diberikan bobot senilai 10%. Kemudian untuk penugasan kelompok terdiri dari 2 kriteria. Yang pertama materi presentasi 15%, penugasan materi saat presentasi 15%, serta UTS sebesar 25% dan ujian akhir sebesar 25%. Untuk selanjutnya akan ditampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan yang dilakukan secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, kembali kita bertemu di mata kuliah Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan. Di sesi ini atau di minggu ini kita sudah masuk ke minggu 11. Jadi saya ingatkan kembali ke teman-teman seperti di RPS bahwa ada presentasi kelompok nanti di minggu ke-14. Jadi silahkan bagi teman-teman kelompoknya yang belum menyelesaikan penelitian lapangannya untuk segera diselesaikan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa agar apa yang kita jalankan hari ini mendapatkan berkah dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang hari ini sudah hadir dengan semangat di kelas ini. Dan kita doakan bagi teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di kelas ini karena mungkin sakit dan lain sebagainya untuk kembali dimudahkan dan bisa bergabung dengan kita di pembelajaran mata kuliah ini. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ingatkan juga buat teman-teman untuk absen di Teraversa ya. Silahkan bisa siapkan handphonenya untuk teman-teman memasukkan kode OTP di handphone masing-masing. Untuk kode OTP-nya seperti yang ada di layar. Silahkan dimasukkan kode OTP-nya masing-masing ya. Untuk presensi di Teraversa Unsud. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, untuk tema kita hari ini di mata kuliah Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan adalah SDGs dan Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan. Mungkin bagi teman-teman, saya yakin sudah familiar dengan istilah SDGs. Mungkin pernah mendengar atau bahkan sering membaca artikel-artikel yang membahas tentang tema SDGs. Nah, apa sih hubungan atau keterkaitan antara SDGs dengan pedesaan berkelanjutan itu? Nah, mari sama-sama kita lihat bersama. Kalau teman-teman perhatikan ke layar monitor, ada gambar-gambar yang membuat kita miris. Ada hutan yang digundul, ada pemukiman kumuh, ada lembaga pendidikan, sekolah, tapi fasilitasnya rusak. Ada anak kecil dengan gizi buruk, dan ada ibu hamil dengan potensi melahirkan anak stunting. Kalau kita rangkum semuanya, menurut teman-teman, apa yang mengakibatkan semua hal ini terjadi? Salah satunya adalah pembangunan. Akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Akibat pembangunan yang hanya berfokus pada material saja, pada keuntungan saja, tapi tidak memperhatikan sisi lingkungannya, tidak memperhatikan sisi sosialnya, tidak memperhatikan keberlanjutan generasinya. Nah, pembangunan yang tidak dirumuskan dengan baik akan berimplikasi pada hal-hal yang kita lihat pada gambar seperti ini. Nah, terus dari pembangunan-pembangunan yang memiliki efek negatif ini, kemudian PBB, apa itu PBB? Persatuan Bangsa-Bangsa merumuskan sebuah kebijakan bersama untuk bisa menciptakan sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan. Nah, PBB melalui negara-negara yang tergabung di dalamnya kemudian menciptakan sebuah inisiasi yang dinamakan SDGs, Sustainable Development Goals, dan ini merupakan kelanjutan dari MDGs. Jadi dulu, kalau teman-teman pernah ingat dan pernah baca literatur, PBB telah membuat
sebuah rancangan yang dinamakan MDGs. Nah, MDGs ini berakhir pada tahun 2015. Kemudian PBB merasa bahwa MDGs ini belum cukup bisa menyasar semua permasalahan yang ada di dunia. Kemudian munculkah SDGs atau Sustainable Development Goal sebagai lanjutan dari MDGs. Nah, latar belakang munculnya SDGs ini yang pertama tentu saja tujuan pembangunan berkelanjutan berskala internasional dengan kemaslahatan manusia dan planet bumi. Jadi kita tinggal di bumi ini bukan cuma manusia, tapi ada hewan, ada tumbuhan. Jadi pembangunan itu tidak hanya untuk manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. SDGs disusun oleh PBB, di mana terdiri dari 193 negara dengan melibatkan civil society, pelaku ekonomi, dan berbagai macam lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, sehingga mencakup seluruh kepentingan negara, bukan hanya negara maju, tapi juga negara berkembang. Kemudian SDGs ditetapkan tahun 2015 karena tadi lanjutan dari MDGs. Nah, teman-teman mungkin lupa nih, apa sih MDGs itu? Nah, sama-sama kita lihat. MDGs merupakan program dari PBB sebelum adanya SDGs. Nah, MDGs diterapkan pada tahun 2020 dan selesai tahun 2015 dengan tujuan 8 poin utama. Yang pertama kemiskinan, kemudian yang kedua pendidikan, kemudian mendorong kesetaraan gender, angka kematian anak yang diturunkan, meningkatkan kesehatan ibu hamil, memerangi HIV/AIDS, memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global. Ini merupakan MDGs yang dulu dirancang oleh PBB, diterapkan tahun 2020 dan selesai di 2015. Tetapi dengan selesainya MDGs ini, PBB dan negara-negara yang tergabung di dalamnya merasa belum cukup bisa mengentaskan seluruh permasalahan yang ada di dunia. Kemudian setelah MDGs ini selesai, PBB dengan lembaga-lembaga yang terikat di dalamnya kemudian membentuk sebuah rancangan baru yang dinamakan SDGs dengan aspek poin target yang lebih luas. 17 rancangan atau target dari MDGs. Jadi setelah tadi MDGs diterapkan dan selesai berakhirnya masa kerjanya, kemudian PBB membuat SDGs dengan 17 poin utama. Dari kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan, pendidikan, sampai dengan kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi diharapkan dengan 17 poin ini, permasalahan-permasalahan yang ada di dunia bisa terentaskan. Nah, SDGs ini diterapkan sejak tahun 2015 dan berakhir tahun 2030. Jadi kita sudah masuk ke masa-masa akhir dari SDGs. Nah, apakah SDGs ini dirasa sudah cukup bermanfaat bagi seluruh negara? Itu merupakan pertanyaan besar kita semua. Kalau kita lihat dari 17 poin ini, 17 poin SDGs, bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kategori nanti di akhir. Tapi sebelum itu, kita coba lihat tadi bentuk penyempurnaan dari SDGs ke dalam MDGs. Paling tidak ada 7 poin penyempurnaan yang dilakukan di SDGs. Yang pertama, lebih komprehensif karena disusun dengan melibatkan seluruh lapisan negara yang terikat dalam PBB. Bukan hanya negara-negara maju seperti Amerika Serikat saja, tetapi negara berkembang seperti Indonesia juga dilibatkan. Sehingga tujuan-tujuan komprehensifnya meliputi seluruh kepentingan negara. Kemudian memperluas sumber pendanaan. Jadi kalau dulu MDGs itu sumber pendanaannya hanya difokuskan oleh negara-negara maju. Negara-negara yang memang memiliki finansial yang kuat seperti Amerika dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Juga melibatkan sumber-sumber dari swasta. Kemudian yang ketiga, menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi hilang. Kemudian yang keempat, inklusif. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Semua anggota sama dan harus mengentaskan secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, organisasi masyarakat, media, filantropi, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, MDGs hanya menargetkan pada setengah, tapi kalau SDGs benar-benar meningkatkan pada keseluruhan. Dan yang terakhir, SDGs tidak hanya memuat goals, tidak hanya memuat tujuan, tetapi juga cara pelaksanaan atau perencanaannya. Nah, kalau kita lihat tadi dari 17 poin utama SDGs ini, bisa kita kelompokkan menjadi 4 pilar. Pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum tata negara. Jadi, seluruh lapisan kehidupan bermasyarakat diharapkan bisa teratasi dengan adanya SDGs karena mencakup semua pilar. Kalau MDGs hanya mencakup pada pilar pembangunan ekonomi saja, tapi kalau SDGs mencakup pembangunan sosial juga masuk, pembangunan lingkungan, keberlanjutan
hutan dan lain sebagainya masuk, dan hukum tata negara. Jadi lebih komprehensif, lebih lengkap. Diharapkan dengan adanya SDGs ini, permasalahan yang ada di dunia, di bumi, terkait dengan lingkungan, terkait dengan sosial, hukum tata negara bisa dientaskan. Kemudian prinsip dari SDGs ini, ada 3 prinsip utama dari SDGs. Yang pertama, no one left behind, tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Jadi SDGs ini harus bisa memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi mereka yang rentan. Rentan ini bisa negara-negara yang terbelakang, misalnya di Afrika. Mungkin banyak negara-negara yang memang dari sisi ekonomi, sosial, budaya memang terbelakang. Dari sisi individu, bagi kaum-kaum marginal, kelompok-kelompok marginal, kelompok miskin yang memang harus didampingi. Jadi dengan adanya SDGs ini, diharapkan tidak ada satupun kelompok atau negara yang ditinggalkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, lembaga, dan lain sebagainya. Kemudian bersifat universal, dilaksanakan oleh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang melaksanakan, tapi seluruh dunia. Di benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, semuanya melaksanakan prinsip SDGs ini. Dan yang terakhir, integration. Jadi SDGs ini dilaksanakan secara terintegrasi, saling terikat satu dengan yang lain. Dimensi sosialnya masuk, dimensi lingkungannya masuk, dimensi hukum tata negaranya masuk, ekonominya masuk. Ketika sebuah negara ingin membuka sebuah kawasan ekonomi, mereka harus memperhatikan sisi sosialnya. Apakah ada masyarakat-masyarakat yang kemudian terpinggirkan? Apakah ada sisi-sisi yang kemudian bisa merusak lingkungan dan lain sebagainya, harus benar-benar difikirkan. Nah, ini 3 prinsip utama dari SDGs. Nah, bagaimana dengan komitmen Indonesia sendiri terhadap SDGs ini? Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah lama tergabung di dalam PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan SDGs. Nah, komitmennya ditunjukkan dalam Perpres. Jadi, Presiden saat itu kemudian membuat Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini membuktikan adanya komitmen dari negara Indonesia terhadap pelaksanaan SDGs. Nah, Perpres ini sejalan dengan nawacita yang kemudian diterjemahkan dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019, menunjukkan komitmen Indonesia memang sangat-sangat kuat di dalam pelaksanaan SDGs ini. Nah, pencapaian SDGs ini sekaligus menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional itu tidak hanya berpusat di Jakarta, tidak hanya berpusat di Semarang, tidak hanya berpusat di Makassar, tetapi meliputi semua lapisan dan wilayah yang ada di Indonesia, baik itu daerah-daerah maju, daerah kecil, daerah terluar, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan komitmen Indonesia yang sangat kuat terhadap SDGs di dalam negeri. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan sendiri, apa sih hubungan atau kaitan antara SDGs ini dengan pembangunan desa? Karena kita tahu bersama, wilayah desa di Indonesia itu sangat banyak. Hampir sekitar 80.000 wilayah Indonesia ini terdiri dari desa-desa yang berada dari Sabang sampai Merauke. Jadi wilayah desa memang sangat-sangat besar. Jadi implikasi dari SDGs terhadap pembangunan desa ini sangat-sangat konkret. Nah, apa sih implikasinya? Yang pertama, mungkin pada konsep. Jika sebelum adanya SDGs, desa itu dianggap sebagai objek pembangunan. Jadi desa itu hanya sebagai sebuah objek. Perencanaan dan lain sebagainya dilaksanakan oleh pusat, datang ke desa dengan paket lengkap. Desa hanya menjadi sebuah objek tanpa bisa merencanakan. Di era yang baru, di undang-undang yang baru setelah adanya SDGs, desa dianggap sebagai subjek pembangunan. Jadi perencanaan, analisis wilayahnya, pelaksanaan, monitoringnya itu dilakukan di desa dan oleh masyarakat desa. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa, bersifatnya bottom up, tidak lagi top down. Dulu sebelum adanya SDGs, semua perencanaannya bersifat top down, dari atas turun ke bawah. Bawah hanya sebagai objek. Tapi dengan adanya SDGs, semuanya bersifat bottom up, direncanakan di bawah, dianalisis di bawah, dilaksanakan di bawah, dimonef di bawah. Jadi melibatkan aktif masyarakat benar-benar dikedepankan di SDGs ini. Kemudian tujuan dan indikator prioritas di tingkat desa. Nah, desa memiliki karakteristik yang berbeda. Desa di Sumatera, desa di Makassar,
desa di Jawa, desa di Papua, karakteristiknya berbeda. Dari tipologinya, dari karakteristik masyarakatnya, sosial budayanya pasti berbeda. Sehingga tujuan, sasaran, dan indikator setiap desa itu pasti berbeda-beda, termasuk potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Nah, permasalahan yang dijumpai, ketahanan pangan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan itu secara umum ada di semua desa. Meskipun karakteristiknya berbeda, permasalahannya cenderung sama. Terkait dengan fasilitas pendidikan, ketahanan pangan yang rentan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, setiap desa umumnya itu memprioritaskan tujuan utama pada 4 pilar tadi. Meniadakan kemiskinan di desa, memperkokoh ketahanan pangan, kehidupan sejahtera melalui fasilitas-fasilitas dasar, dan pendidikan berkualitas di desa. Ini kurang lebih 4 tujuan utama di tingkat desa yang berkolerasi dengan SDGs. Kemudian, ini contoh alokasi pemanfaatan dana desa. Karena kita ketahui bersama di Indonesia ada sebuah alokasi dana yang dinamakan dana desa. Yang dana ini langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa yang ada di Indonesia. Dan dananya ini cukup besar. Sehingga alokasinya diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat desa. Nah, alokasinya, contoh alokasi pemanfaatan dana desa yang efektif ini biasanya diformulasikan ke 4 prioritas tadi. Ke pengembangan potensi ekonomi lokal, bisa pertanian, bisa peternakan, bisa UMKM, dan lain sebagainya. Biasanya di bawah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kemudian bisa ke pemenuhan kebutuhan dasar, ke kesehatan. Sekarang hampir di semua desa ada mobil siaga. Jika ada warga misalnya yang sakit dan lain sebagainya bisa segera ditangani, kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, pada pembangunan sasaran desa. Bisa di jalan, di irigasi, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di wilayah desa itu semakin baik. Dan yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi mulai memanfaatkan lingkungan-lingkungan, mulai memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa. Sekarang kita ketahui bersama, desa wisata ada di mana-mana, menunjukkan potensi desa mulai diangkat tanpa melupakan akses-akses utama, tanpa melupakan kebutuhan dasar, tanpa melupakan kepentingan ekonomi lokal. Nah, ini kurang lebih pembahasan tentang SDGs kita pada hari ini. Dari materi yang kita pelajari kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Pak, aku mau nanya, buat tadi kan dari SDGs itu kan ada 17 tujuan global ya Pak. Itu tuh gimana sih relevansinya terhadap pembangunan di desa di Indonesia sendiri gitu sih Pak? Baik, terima kasih Dika atas pertanyaan. Tadi pertanyaannya sangat bagus, kita kasih aplaus dulu. Tadi Dika bertanya bagaimana relevansi antara SDGs dengan pembangunan di desa. Nah, kita lihat bersama ke layar teman-teman. SDGs memiliki 17 poin utama. Nah, ke-17 poin utama ini sangat berkaitan erat dengan pembangunan dan permasalahan yang ada di desa terkait dengan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Jadi, korelasi antara SDGs dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa ini sangat-sangat konkret. Sehingga harapannya dengan penerapan SDGs yang nantinya diturunkan dalam SDGs desa, itu bisa mengentaskan segala permasalahan yang ada di desa. Kurang lebih seperti itu, Dika. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya? Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai hubungan antara pembangunan pedesaan dengan SDGs. Mengapa pembangunan pedesaan penting dalam konteks SDGs, Pak? Oke, terima kasih Nurul. Pertanyaan yang sangat bagus tadi. Pertanyaan dari Nurul. Teman-teman, ada yang bisa jawab pertanyaan dari Nurul? Sebelum misalnya saya jawab, ada yang bisa jawab? Ya, siapa? Izin menjawab pertanyaan Nurul tadi ya gitu. Karena sebagian besar penduduk miskin itu tinggal di desa. Gitu. Dan tanpa pembangunan desa yang berkelanjutan, pencapaian SDGs secara nasional itu akan sulit untuk bisa tercapai gitu. Dan sebenarnya desa itu memiliki potensi yang sangat begitu besar gitu, terutama di bidang sumber daya alam maupun dalam budaya gitu. Itu menjadi sebuah hal yang begitu penting untuk ketahanan sosial ekologis. Kurang lebih seperti itu sih. Cukup. Oke, terima kasih Lana atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu.
Bagaimana Nurul dengan jawaban dari Lana tadi? Sudah cukup menjawab ya? Oke, sedikit menambahkan jawaban dari Lana. Teman-teman nanti bisa baca buku tentang pedesaan berkelanjutan yang saya karang bersama dengan tim pengampu mata kuliah ini. Nanti teman-teman bisa baca di perpustakaan fakultas karena sudah tersedia di sini, dijelaskan secara komprehensif terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman lagi dan kurang lebih materi yang kita bahas kali ini. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada ya? Oke, terakhir saya yang mau nanya. Sekarang teman-teman yang jawab. Sekarang saya mau tanya, coba siapa yang berani jawab, apa tantangan utama dari pembangunan pedesaan berkelanjutan? Saya Pak, kalau menurut saya sendiri itu tantangan utamanya adalah adanya ketimpangan akses di mana banyak desa juga kurang dalam jalan terus juga air bersih dan juga listrik. Jadi dari situ juga bikin menghambat dalam pembangunan desa. Nah, selain itu juga adanya kualitas dari sumber daya manusianya yang rendah karena pendidikan dan juga pelatihannya yang kurang memadai di desa itu sendiri. Nah, selain itu juga terbatasnya partisipasi masyarakat. Jadi dari masyarakat sendiri itu kurang percaya dengan proses yang ada, kayak program-program yang ada di desa itu dapat membangun. Jadi karena terbatasnya partisipasi masyarakat bisa menjadi tantangan utamanya. Terus juga selain itu lemahnya kelembagaan desa, di mana lembaga desa sendiri itu tidak cukup kuat bagi desa untuk mengimplementasikan pembangunan desa karena tidak memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya di desa tersebut. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih Tabah atas jawabannya. Jawaban Tabah tadi tepat sekali. Itulah tantangan dalam pembangunan pedesaan berkelanjutan di era saat ini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup ya, oke. Kalau gitu kita beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman dan waktu kita juga sudah selesai, kita akhiri kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga apa yang kita jalani hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video unjuk kerja yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Jenderal Sudirman, pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta rekan-rekan di jurusan Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor Tim Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.